I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang penyakit asma pada anak. Apa itu asma? Asma adalah suatu penyakit saluran nafas yang bisa menyerang siapapun, termasuk anak-anak. Kondisi ini ditandai oleh 3 hal, yaitu menciutnya saluran nafas, adanya pembengkakan selap berlendir saluran nafas, dan pengeluaran lendir yang berlebihan. Kemudian faktor pemicu asma yang pertama itu faktor bawaan lahir, kemudian infeksi saluran nafas yang terjadi berulang dan parah. Yang ketiga ada anak terkena pemicu alergi tertentu seperti kumal, debu, atau bulu hewan. Yang keempat ada terkena paparan polusi udara, bahan kimia, udara dingin, bau, atau asap dapat mengganggu saluran udara anak. Yang terakhir ada olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak yang cukup berat. Kemudian gejala asma, yang pertama itu anak sering batuk terutama di malam maupun pagi hari. Yang kedua ada suara meni atau wheezing yang terjadi secara berulang saat anak mengeluarkan nafas. Yang ketiga ada mengalami sesak nafas berulang. Yang keempat terbangun pada malam hari karena batuk dan sesak. Yang terakhir ada kelelahan yang bisa disebabkan oleh karena kecil kurang tidur. Apa saja dampak asma? Yang pertama itu dapat mengganggu pola tidur anak. Yang kedua mengganggu tumbuh kembang anak. Yang ketiga membatasi aktivitas anak sehari-hari. Yang keempat meningkatkan angka absensi anak di sekolah. Dan yang terakhir dapat menyebabkan prestasi akademik anak di sekolah menurun. Minuman yang baik bagi penderita asma yang pertama ada jus apel, karena buah apel mengandung kandungan yang bernama quercetin sehingga dapat efektif untuk melindungi serangan asma yang datang secara menyeluruh. Yang kedua ada jus alpukat. Alpukat mengandung suatu zat alami yang dapat membersihkan saluran nafas serta menjaga tubuhnya tersumbat. Yang ketiga ada jus pisang. Pisang memiliki kandungan yang dikenal dengan vitamin B6 dan pisang ini berperan untuk mengendurkan jaringan otot polos pada daerah bronkus sehingga penderita asma dapat lebih mudah mengambil nafas. Yang keempat ada jus bayam. Sayur bayam memiliki banyak sekali nutrisi yang dapat membantu mencegah asma. Hal ini disebabkan oleh kandungan beta-karoten, vitamin C, vitamin E, dan magnesium yang dimiliki oleh bayam. Yang terakhir ada air kunyit, yaitu kandungan kurkumin pada kunyit juga dapat bekerja sebagai anti peradangan. Cara penanganan asma pada anak, yang pertama kita dapat menenangkan anak, yang kedua kita bisa memberikan ruangan yang lapang, yang ketiga berikan posisi yang nyaman pada anak, yang keempat ajarkan anak nafas perlahan-lahan, dan yang terakhir ada berikan ventilasi udara yang baik. Cara pencegahan asma yang pertama bersihkan rumah dan kamar anak secara menyeluruh dari debu dan kotoran hewan peliharaan. Yang kedua hindari penggunaan produk pembersih atau produk keperluan rumah tangga yang mungkin menimbulkan iritasi pada anak. Yang ketiga adalah gunakan obat alergi seperti yang dianjurkan oleh dokter dan jangan mengubah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Yang keempat, kita mengajarkan anak untuk membiasakan hidup sehat. Salah satunya adalah rajin mencuci tangan untuk menimbulkan risiko terkenanya pilek. Yang kelima, ajarkan anak tentang pentingnya menghindari pemicu asma pada dirinya. Dan yang keenam ada bekali anak dengan inhaler saat di sekolah atau beraktivitas di luar rumah, serta ajari pula cara penggunaannya. Baik, itu saja materi keseluruhan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Ya, kepada Tera Supriana saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya, apakah penyakit asma pada anak bisa sembuh total? Penyakit asma pada anak itu bisa sembuh jika gejalanya dapat dikendalikan. Bahkan biasanya 80% asma pada anak tidak menimbulkan gejala lagi ketika mereka berlanjut ke dalam usia remaja atau dewasa. Apakah bisa dimengerti? Terima kasih ya. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kepada Anda.